Perkenalkan, nama saya Putriani. Saat ini saya berkuliah di Universitas Mega-Rizky Makassar, jurusan S1 Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama itu definisi obat, yang kedua penggolongan obat beserta contohnya, yang ketiga bentuk sediaan obat beserta contohnya, dan yang keempat, saya akan menjelaskan sedikit tentang rute pemberian oral dan injeksi terhadap obat pereda nyeri dan peradangan. Oke guys, poin yang pertama itu adalah definisi obat. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi itu ada obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga kosmetik. Obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas dan tanpa menggunakan resep dokter. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan, karena bagaimanapun obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan, seperti parasetamol, vitamin, dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Sebenarnya obat ini masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Terdapat 6 jenis obat bebas terbatas, yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas seperti CTM, Theophylline, Tremensa, dan Lactobion. Obat keras. Obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam, serta huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan menggunakan resep dokter. Pada umumnya, banyak obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini seperti obat generik, obat wajib apotik atau OA, psikotropik. Untuk psikotropik, obat-obatan jenis ini mempengaruhi susunan sistem saraf pusat sehingga bisa menimbulkan perubahan pada mental dan perilaku orang yang mengkonsumsinya. Adapun contoh obat yang mengandung psikotropik adalah diazepam. Selanjutnya itu obat narkotika. Obat-obatan yang paling berbahaya adalah obat golongan narkotika, dengan simbolnya seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal juga dengan lambang palang medali merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan menggunakan resep dokter tentunya.
dengan tanda tangan dokter yang disertai dengan nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Contoh obat-obatan golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Selanjutnya, obat herbal atau jamu. Obat yang memiliki simbol berwarna hijau dengan gambar pohon itu tergolong obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasa juga disebut dengan jamu. Selanjutnya yaitu golongan fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik maupun uji klinik. Contoh obat fitofarmaka adalah Stimuno dan Nodiar. OHT atau obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat herbal terstandar adalah obat herbal yang telah dilakukan standarisasi dan uji praklinik. Contoh obat herbal itu adalah antangin dan juga kiranti. Poin yang ketiga adalah bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat atau biasa juga disingkat dengan BSO adalah sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam maupun obat luar. Oke, yang pertama yaitu serbuk terbagi atau biasa juga disebut dengan pulvis, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian luar. Contohnya itu adalah bedak. Yang kedua, serbuk tidak terbagi atau biasa disebut dengan pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya itu adalah puer. Yang ketiga, tablet, merupakan sediaan padat yang dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Contohnya adalah tablet ceftriaxone. Selanjutnya pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Contohnya yaitu pil sikloginon. Selanjutnya kapsul. Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Contohnya adalah kapsul alpentin. Selanjutnya kaplet. Kaplet atau kapsul tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara gempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Kemudian sirup. Sirup adalah sediaan cair yang berupa larutan mengandung sakrosa kecuali dinyatakan lain. Kadar sakrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,9%. Contohnya adalah iteramol sirup. Selanjutnya suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Salah satu contohnya adalah antasida doen. Selanjutnya emulsi. Emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi, contohnya adalah kurvit. Ekstrak. Ekstrak merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani
menggunakan zat pelarut yang sesuai. Contohnya adalah mastin. Selanjutnya, salep. Salep atau unguenta merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Contoh salep mata adalah kloramfenikol. Selanjutnya, krim. Krim merupakan bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Contohnya adalah krim mikonazol. Suppositoria. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Contohnya adalah dulkolak suppo. Selanjutnya, obat tetes atau gutai merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam maupun obat luar. Salah satu contohnya adalah sendozitrol, obat tetes mata. Selanjutnya, injeksi. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Salah satu keluhan yang sering saya dengar dari pasien yang sedang dirawat di rumah sakit adalah, saya nggak mau disuntik mbak, obatnya nggak bisa diminum saja. Tapi di lain pihak, banyak pula pasien yang meminta, mbak obatnya yang disuntik saja, jangan cuma diminum begini, biar lebih manjur. Mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya, kenapa sih ada obat yang diminum biasa, tapi ada juga obat yang diberikan melalui suntikan? Dan apa sih perbedaan obat suntik dan obat oral? Oke, kita bahas rute pemberian obat. Ada bermacam-macam cara untuk memberikan suatu obat kepada pasien, atau biasa juga disebut dengan rute administrasi obat. Secara garis besar dibagi menjadi rute oral dan parenteral. Pemberian obat secara peroral sesuai namanya. Pemberian obat secara peroral adalah melalui mulut, baik dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, dan bentuk sediaan lainnya. Pemberian obat secara peroral memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya yaitu yang pertama, cara ini merupakan cara pemberian obat yang paling mudah dilakukan oleh pasien karena tidak membutuhkan keahlian dan tidak menggunakan alat khusus. Yang kedua, cara pemberian ini juga lebih nyaman untuk pasien karena tidak bersifat invasif, seperti halnya jika obat harus disuntik. Dan yang ketiga, harga obat-obatan oral cenderung jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan obat suntik. Hal ini dikarenakan ongkos produksi per unit obat oral cenderung lebih murah daripada obat injeksi. Namun, pemberian obat secara peroral tentunya juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah karena dapat terjadi variasi absorpsi obat. Jadi ceritanya, saat Anda mengkonsumsi obat secara peroral, obat akan masuk ke saluran pencernaan. Saat obat mencapai lambung atau usus, obat akan diserap dari saluran cerna untuk masuk ke pembuluh darah. Proses inilah yang disebut dengan absorpsi obat. Setelah masuk ke dalam peredaran darah, obat dapat bekerja menuju ke tempatnya.
dan pada tempat itulah obat akan memberikan efek terapi kepada tubuh. Oleh karena itu, proses absorpsi berperan sangat vital dalam menentukan seberapa banyak obat yang dapat bekerja memberikan efek terapi untuk tubuh. Kelemahan yang kedua adalah cara pemberian obat secara oral tidak cocok digunakan untuk pasien dengan beberapa kondisi khusus. Contohnya pada pasien yang memiliki kesulitan menelan. Juga tidak cocok digunakan untuk pasien yang sedang mengalami muntah-muntah, karena bisa jadi obat yang diminum tidak terabsorpsi sempurna dan keluar bersama muntahnya. Cara pemberian obat secara oral juga tidak dapat dilakukan untuk pasien yang sedang tidak sadarkan diri, misalnya pasien sedang pingsan atau masih dalam pengaruh obat bius setelah operasi. Serta untuk pasien yang tidak kooperatif, misalnya pasien yang sedang mengamuk. Lalu pemberian obat secara injeksi. Secara umum, cara melakukan injeksi adalah dengan memastikan jarum suntik steril dan baru. Kemudian mengisi jarum suntik dengan cairan yang ingin diberikan. Lalu memasukkan jarum ke salah satu bagian tubuh. Keluarkan cairan secara perlahan, lalu cabut jarum dan tutup luka dengan menggunakan perban kecil. Namun, prosedur melakukan injeksi sebenarnya berbeda-beda tergantung jenis injeksi yang akan diberikan. Pemberian obat secara injeksi atau melalui penyuntikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu intravena atau IV, intramuskular atau IM, dan sukutan atau SC. Pemberian secara intravena adalah saat obat disuntikan ke dalam pembuluh darah vena. Rute intravena biasanya dilakukan untuk mendapatkan efek obat yang cepat, karena tidak diperlukan adanya proses absorpsi seperti halnya secara oral. Karena obat langsung masuk ke peredaran darah. Jika kamu menerima obat secara intravena, obat dapat diberikan dalam suntikan langsung atau bolus, atau dapat diinfuskan secara terus-menerus. Selanjutnya, pemberian obat secara intramuskular adalah menyuntikkan obat ke lapisan otot. Biasanya, rute ini dipilih jika diinginkan efek obat yang pelan-pelan terlepas ke dalam pembuluh darah. Ada beberapa injeksi yang dilakukan dengan cara ini. Salah satunya adalah vaksin influenza. Sedangkan untuk rute subkutan dipilih untuk obat dengan struktur kimia yang besar seperti produk protein. Keuntungan pemberian obat secara injeksi salah satunya sudah saya sebutkan tadi, yaitu efek terapi terjadi secara cepat. Saya berikan satu perbandingan. Contohnya yaitu obat penahan rasa sakit, yaitu ketorolac. Tersedia dalam bentuk injeksi ataupun tablet oral. Setelah diberikan atau dikonsumsi, ketorolac injeksi akan mulai meredakan rasa sakit dalam waktu kurang lebih 10 menit. Sedangkan apabila diberikan per oral, maka efek meredakan rasa nyeri baru terjadi 30 hingga 60 menit setelah pemberian. Kecepatan timbulnya efek terapi ini penting untuk obat-obat yang bersifat life-saving, misalnya pada kondisi henti jantung. Pemberian secara injeksi juga lebih dipilih pada pasien yang sedang berada dalam kondisi tidak sadar dan tidak kooperatif. Namun, pemberian obat secara injeksi tentunya juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama,
dibutuhkan tenaga kesehatan profesional seperti dokter atau perawat untuk memberikan obat tersebut kepada pasien. Yang kedua, obat dalam bentuk injeksi biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Hal ini dikarenakan obat yang diberikan dalam bentuk injeksi haruslah steril dan proses produksinya pun lebih ribet dibanding sediaan oral. Setelah kamu menyimak apa yang telah saya jelaskan, kamu dapat melihat bahwa pemberian obat oral dan parenteral atau injeksi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tidak ada yang absolut lebih baik daripada yang lain. Dalam praktek klinis, biasanya rute oral akan menjadi pilihan pertama pemberian terapi obat. Rute injeksi akan dipilih jika pasien tidak dapat menerima obat melalui oral atau mulut. Misalnya pada kondisi tidak sadarkan diri atau tidak kooperatif. Selain itu, ada beberapa obat yang hanya tersedia dalam bentuk injeksi saja. Maka injeksi menjadi pilihan pertama. Untuk pasien yang sedang berada dalam kondisi mengancam jiwa, di mana dibutuhkan pertolongan pertama secara cepat, maka pemberian injeksi tentu menjadi pilihan. Nah, itu dia perbedaan obat suntik dan obat oral. Ternyata ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan ternyata pemilihan dan pemberian obat secara oral ataupun injeksi ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari kondisi fisik pasien, bentuk sediaan yang tersedia, serta efek obat yang diharapkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai definisi obat, penggolongan obat beserta contohnya, bentuk sediaan obat beserta contohnya, dan juga sedikit penjelasan mengenai rute pemberian oral dan juga injeksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.